itu seharusnya jangka menit itu harus segera ditolong. Makanya serangan jantung itu begitu dok, Iya, itu kalau karena sampai itu ya? sekian jam tidak tertolong ya bisa meninggal. Nah, habatus sauda mencegah terjadinya sumbatan yang Karena disebabkan asam lemak tak jenuh tadi itu ya? betul, asam lemak tak jenuh yang menyebabkan sumbatan tadi karena penebalan pembuluh darah. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa tadi mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, insya Allah Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abu Yusuf dalam podcast Sahabat Sehat Nabawi. Nah, ini udah hadir sini Pak Dokter Insan. Sehat dok? Alhamdulillah. Kemarin sempat ada sedikit ini dok ya, terkait dengan COVID dok ya. Iya. Tapi sudah di swab, beliau ini sudah di swab, malah saya yang belum dok ya. Berarti saya merasa aman dengan dokter karena beliau sudah di swab dan negatif. Kebetulan ada pasien Pak Dokter yang terkena musibah ya, terkena COVID. Dan beliau tangani langsung. Mungkin nanti bisa juga di-share tuh dok pengalaman seperti itu. Tapi yang jelas kondisi sekarang memang kita harus banyak hati-hati dok ya, banyak menjaga kesehatan, jaga imunitas gitu. Dan bisa jadi juga habatus sauda, bukan bisa jadi, memang habatus sauda memang salah satunya adalah menjaga imunitas kita gitu ya. Dan memang saya dengan keluarga sih sudah hari-hari lah untuk menjaga imunitas, dan saya berharap seluruh pemirsa, seluruh umat di Indonesia ini bisa mengkonsumsi habatus sauda ya, apalagi terkait dengan masa COVID ini untuk menjaga imunitas. Karena memang selama ini yang saya dengar sebetulnya yang banyak menjadi kemudian menjadi sangat serius dan menyebabkan kematian itu adalah orang yang punya diabetes, jantung, hipertensi dan segala macam. Maka tentu dengan habatus sauda, zaitun atau yang lain ini bisa paling nggak menjaga. Saya nggak tahu, mungkin cara kerja nanti dokter yang bisa menjelaskan informasi ini kepada seluruh umat di Indonesia maupun di luar. Ya, baik teman-teman sahabat Sehat Nabawi, di sini saya Dokter Insan berusaha bagaimana bisa menyampaikan informasi yang tentu saja dibutuhkan nantinya dalam rangka kita menjaga kesehatan, terutama bagi mereka yang ingin menggunakan bahan-bahan tibu nabawi seperti habatus sauda, zaitun, madu dan juga yang lainnya, agar tubuh kita ini tetap fit, sehat, bugar, walaupun sekarang ini ancaman pandemi ini masih belum surut di sekitar kita, sehingga tidak hanya untuk menghadapi pandemi saja, karena ancaman kesehatan ini tidak hanya dari COVID-19 saja, tapi juga penyakit-penyakit yang lain yang juga di luar sebelum kita COVID-19 ini pun juga masih mengancam kita. Nah, ini tentu saja ada hal-hal yang spesifik perlu kita ketahui berkaitan dengan penggunaan herbal. Karena kalau kita tidak melihat secara ilmu yang yang komprehensif, melihat jurnal dan lain sebagainya, kita kadang-kadang menggunakan herbal ini hanya berdasarkan katanya. Katanya ini nggak boleh, katanya itu boleh, katanya untuk ibu hamil itu manfaat, katanya nggak manfaat dan lain sebagainya. Ini harus di-clearkan ya, diperjelas, dan kita bisa mendapatkan informasi tentang herbal ini dengan benar. Tentang habatus sauda terkait dengan jantung deh dok gitu, jantung. Karena tadi dokter sempat sampaikan bahwa jantung ini adalah pembunuh nomor 1 di dunia kan gitu ya. Nah, kalau pembunuh nomor 1 di dunia, tentunya harusnya dari tibu nabawi ini ada solusi mengenai mengatasi itu, apakah itu mencegah ataukah itu membantu, meringankan dan lain sebagainya. Nah, boleh dok kita langsung masuk materi dok? Boleh. Ya, gimana dok? Penyakit jantung ini, untuk bisa sakit jantung ini kan bisa saja habatus sauda mencegahnya dari 2 jalan. Oke. 2 jalan itu langsung ke penyakit jantungnya,
atau ke penyakit-penyakit yang nantinya potensi Menimbulkan menimbulkan jantung. penyakit jantung. Seperti hipertensi. Seperti misalnya diabetes, dari diabetes ke Oke. penyakit jantung. Atau hiperkolesterolemi, orang kolesterolnya tinggi larinya ke jantung misalnya. Atau ke penyakit hipertensi larinya ke jantung. Nah, ini Habatus Sauda bisa mencegah penyakit-penyakit yang menimbulkan penyakit jantung, tapi juga langsung ke penyakit jantungnya juga bisa. Artinya mencegah ataupun juga menterapi penderita penyakit jantung. Nah, perlu diperjelas juga penyakit jantung ini kan beragam. Jantung itu kan penyakitnya macam-macam. Nah, ada penyakit jantung yang memang kita tidak bisa banyak intervensi atau ngobatin, ya ini penyakit jantung bawaan atau kita singkat PJB gitu ya, penyakit jantung bawaan. Karena namanya bawaan, maka kelainannya ini adalah bawaan dari sejak lahir. Misalnya lahir dalam kondisi katupnya cacat misalnya atau bermasalah, apakah atriumnya, apakah ventrikelnya bermasalah misalnya. Nah, katup bermasalah, ventrikel bermasalah, atau atrium bermasalah, ini tentu saja karena bawaan, ya kita tidak bisa mengandalkan herbal dan sebagainya. Ini tentu saja perbaikannya dengan entah dioperasi, entah nanti diadakan kita intervensi untuk membuat perubahan dari organ jantungnya itu. Nah, itu penyakit jantung bawaan. Sehingga kalau nanti misalnya, dok ini ada, saya punya anak kena misalnya tetralogi velut gitu misalnya, itu penyakit jantung bawaan itu. Nah, itu enggak bisa misalnya pakai Habatus Sauda ini ya, nanti kemudian karena memang sudah bawaan dari lahir dari atau bawaan. Oke. Itu harus ada intervensi orang, ya seperti tangan jarinya tumbuh jadi 6 6 misalnya. atau cuma 4 gitu. Atau 4 diminum Habatus Sauda jadi tumbuh 5 misalnya, atau tiba-tiba yang 6 rontok sendiri, ya itu nggak bisa karena itu bawaan. Nah, sehingga harus difahami di sini penyakit jantung, ya penyakit jantung yang memang munculnya mekanismenya kita paham, ya seperti misalnya penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Nah, ini ada gagal jantung entah derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan seterusnya. Ini adalah penyakit yang memang kita bisa antisipasi, kita bisa cegah, atau kita bisa halangi penyakit-penyakit yang berpotensi nanti menimbulkan penyakit ini gitu. Nah, seperti misalnya penyakit jantung koroner. Kita tahu disebut penyakit jantung koroner karena ada pembuluh darah koroner ya yang memberi makan jantung. Jadi jantung sebagaimana juga anggota tubuh yang lainnya memerlukan makanan. Ya, seperti juga jari-jari kita ini perlu makanan yang disuplai lewat pembuluh darah. Kalau misalnya pembuluh darah ini diikat tangan kita di sebelah sini misalnya, Tidak tersuplai. nah di sini bagian sini tidak tersuplai, ya otomatis kesemutan. Betul. Kesemutan itu sebenarnya sinyal bahwasanya anggota tubuh atau sel-selnya itu Itu butuh makanan. Ya, ya makanan apapun lah, itu darah dan kan makanan dibawa oleh darah. Atau ketika kita mungkin ngaji lama kakinya ditekuk. Nah, itu kan begitu bangun, waduh, nyeri banget karena ketika kaki ditekuk itu terjadi himpitan pembuluh darah sehingga aliran darah ke situ terganggu. tidak terganggu. Nah, kesemutan itu sinyal tubuh untuk memberitahu kami ini kekurangan suplai makanan, gitu. Nah, kalau jantung, ya itu ngalami kesemutan juga, cuma kesemutannya lebih hebat nyerinya, gitu kan. Dan Jadi, vital lagi itu ya. nah itu organ vital, gitu ya. Artinya ketika kita kalau cuma kesemutan tangan kan, ya, Tinggal sebentar gini juga. iya betul. Nah, tapi kalau jantung ini kan ya menentukan hidup matinya seseorang gitu kan. Jadi ketika suplai darah di pembuluh darah koroner itu terhambat, ya, nah itu nanti jantung yang kekurangan makanan ini akan memberikan sinyal. Sinyalnya apa? Nyeri hebat. Oke. Itu yang disebut sebagai angina pectoris. Angina pectoris itu nyeri di dada. Nah, orang kadang-kadang nyebutnya angin duduk, apa itu ya, itu sebutan. Tapi angina itu sebenarnya nyeri ya pectoris dada dengan ada nyeri di dada yang itu disebabkan karena memang suplai darah ini terhambat. Ya. Yang kalau kita di organ lain tadi itu di tangan, di kaki dan lain sebagainya itu kita sebut kesemutan gitu kan. Tapi ini kesemutan yang nyerinya hebat. Kalau itu diabaikan, ya otomatis nanti lama-lama suplai darah tidak segera terkoreksi, itu akan mati selnya. Sama seperti ini jari, kita ikat, ya. Lama-lama suplai darah nggak ada, mati ini ujung jari. Ya, ujung jari ini akan mati. Sama jantung,
tinggal area yang tidak kebagian makanan ini matinya berapa persen. Dan itu irreversible tadi dokter bilang ya? Irreversible, artinya tidak bisa dihidupkan lagi, Tidak mati dihidupkan kan? lagi, udah mati gitu ya? Iya. Waduh. Sehingga kalau ada istilah habatus sauda obat segala penyakit kecuali kematian, ya kematian itu salah satunya, kematian sel itu juga bisa dihidupkan lagi selnya. Oke. Ya walaupun misalnya oh ini sudah cuma sekian persen, yang sekian persen itu udah nggak, istilahnya mati lah selnya gitu ya. Atau kondisinya emang fungsinya taruhlah 20% atau fungsinya hilang 20% ya, yang 80% masih gitu ya. 20% ini nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya kalau bisa jangan sampai ada serangan kedua, serangan ketiga, lama-lama akhirnya terjadi banyak sumbatan-sumbatan yang menyebabkan tingkat kematian sel itu semakin tinggi. Dan memang berbahaya dok ya? Saya nggak bicara sinyal ya. Kalau sinyal kan bisa jadi, tapi yang apakah itu berbahaya betul kan? Berbahaya, karena begitu sinyal itu diabaikan, tidak segera terbuka sumbatan itu. Oke, itu berapa lama itu tuh dok? kan akan terjadi yang namanya myocard infarct. Ya, myocard infarct itu terjadi kematian sel-sel jantung. Gitu Iya. ya. Itu durasi Nah, berapa lama tuh dok? Itu seharusnya jangka menit itu harus segera ditolong. Makanya Kalau serangan jantung itu begitu dok, Iya, cepat itu kalau karena itu sampai ya? sekian jam tidak tertolong ya bisa meninggal. Bisa meninggal karena jantungnya, sel-selnya mati karena kekurangan suplai oksigen, kekurangan darah tadi itu. Oke, nah terus bagaimana habatus sauda tadi dok? Nah, habatus sauda mencegah terjadinya sumbatan yang Karena asam disebabkan lemak tak jenuh tadi itu ya? betul, asam lemak tak jenuh yang menyebabkan sumbatan tadi karena penebalan pembuluh darah. Nah, itu penebalan itu kan bisa terjadi dari banyak jalan ya, dari penyakit diabetes juga bisa, dari kolesterol tinggi, trigliserid tinggi. Yang jelas peran asam lemak tak jenuh di situ sangat-sangat berperan adalah dari habatus sauda. Artinya langsung ke pembuluh darahnya atau dari pencegahan penyakit-penyakit yang menyebabkan pembuluh darah ini mengalami penebalan. Serbuk dengan minyak untuk masalah khusus jantung ini nggak ada masalah dok? Sebenarnya Atau ada yang khusus sih dokter bilang mungkin ini lebih baik ini gitu misalnya? dulu ini kan perjalanan riset. Dulu dikatakan bahwasanya kalau untuk trigliserid ternyata ada penelitian dengan minyak itu kurang bagus. Oh, sehingga trigliserid ya? sehingga untuk trigliserid dengan serbuk itu lebih bagus. Tapi penelitian terakhir itu ada statement juga bahwasanya dengan minyak penurunan angka trigliserid itu juga signifikan. Nah, ini memang ya namanya penelitian kan semakin banyak sampel, semakin banyak diteliti itu akan menghasilkan kesimpulan yang juga berbeda. Makanya Hanya dosis ya dok ya? Itu yang Dosis kita nanti juga juga mungkin harus kita sampaikan juga ke teman-teman terkait dengan satu kapsul minyak katanya sama dengan sekian kapsul serbuk gitu sehingga Iya. konsumsi harus lebih banyak gitu. memang kalau untuk serbuk rata-rata kan kita konversinya sesuai dengan berapa minyak Yang terperas dari yang situ ya? terperas dari Biji, serbuk atau serbuk ya? bijinya. Misalnya ada serbuk yang minyak biji yang bagus itu 1 kilo atau 1 kilo minyak gitu ya, itu dihasilkan paling dari 2 atau 3 kilo Ya, biji. betul. Itu bagus, berarti bijinya itu banyak minyaknya. Tapi kan ada juga minyak biji-biji yang Agak lebih kering ya? lebih kering sehingga untuk 1 kilo minyak itu butuh 5 kilo misalnya. Itu akan kita bahas nanti dok. Nanti session yang selanjutnya saya rasa banyak yang kita sudah siapkan. Tapi intinya kalau jantung sendiri nggak ada masalah ya. Mau serbuk, mau itu sama. Semuanya bermanfaat ya untuk tadi mengatasi yang tadi uraian Pak Dokter tadi. Perhatikan dosisnya. Hanya perlu diperhatikan dosisnya saja ya. Oke. Demikian dok. Terima kasih atas kedatangannya dok hari ini. Kita tutup dengan baca doa kifat majelis dok. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن